Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia waddi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Rektor Universitas Sulawesi Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Aksan Jalaluddin MSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Fisik dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Insinyur Kaimuddin MSI, serta dosen Bahasa Indonesia Bapak Abdul Muthalib SPD MPD. Kali ini saya akan berpidato yang bertema pentingnya pendidikan demokrasi bagi pemuda. Hadirin yang saya hormati, demokrasi sangat menjunjung tinggi etika, hukum, serta kedewasaan bersikap dalam mengelola kebebasan. Dalam dunia politik, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpinnya, yakni presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, baik melalui pers maupun unjuk rasa di depan umum. Dalam dunia sosial budaya, maka rakyat dapat mengembangkan potensi seni budaya dirinya dan etnisnya masing-masing tanpa rasa takut dan rendah diri. Dalam dunia ekonomi, rakyat dapat mengembangkan usaha apa saja sepanjang halal dan dapat membawa kesejahteraan bagi dirinya dan masyarakat banyak. Sayangnya, kebebasan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan tersebut masih dirasakan sebagai formalitas prosedural dan retorika. Rakyat secara individu maupun kelompok terkadang masih bersikap dan berperilaku yang belum atau tidak sejalan dengan budaya demokrasi. Sikap dan perilaku saling menghargai, menghormati, menjunjung etika, ketataan terhadap hukum belum menyatu sebagai aliran kehidupan dalam diri kita. Faktanya menunjukkan masih banyak yang melakukan unjuk rasa demokrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang bertentangan dengan nilai demokrasi atau budaya demokrasi, seperti demokrasi atau unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas atau ketertiban umum, merusak, membakar, dan tindakan anarkistik lainnya. Fakta lain, di era peradaban seperti ini masih saja ada perilaku masyarakat yang suka berkelahi. Perkelahian antar pelajar dan sesama mahasiswa masih marak terjadi di sejumlah kota besar. Partai politik sebagai tiang demokrasi belum juga mampu membangun budaya demokrasi. Politisi dan partai politik yang mestinya mempelopori budayanya atau mempelopori berbudaya demokrasi justru masih ada yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat untuk kepentingan diri dan kelompok. Politisi masih saja dengan enaknya sendiri menerima gratifikasi, suap, markup anggaran, dan kolusi. Yang itu semua merusak budaya demokrasi karena rakyat disakiti, uang rakyat dirampok, rakyat dikibuli, dan amanah
rakyat dikhianati. Korupsi bukan sekadar berkaitan dengan moralitas, melainkan juga kekuasaan dan kewenangan. Orang yang memegang kekuasaan ada kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Jika kekuasaan tidak dibatasi dan tidak diawasi, maka dipastikan kekuasaan akan disalahgunakan atau korupsi akan merajalela. Hadirin sekalian yang saya banggakan, peran pemuda agar budaya demokrasi menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka mau tidak mau budaya tersebut harus terus-menerus tiada henti disosialisasikan kepada masyarakat. Pemuda sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam perbaikan budaya demokrasi, karena pemudalah yang menjadi penerus bangsa yang paling potensial. Namun, bagaimana dengan pemuda Indonesia? Sebagian mereka sekarang ini menjadi budak zaman karena selalu mengikuti perkembangan zaman. Mereka lebih menyukai budaya barat dan terkesan tidak terlalu memperdulikan bangsa ini. Bangsa tergantung para pemudanya, tergantung generasi muda akan membawa kemana bangsa ini. Sejarah telah membuktikan dan dicatat dalam tinta emas bahwa gerakan perubahan sosial dan politik di Indonesia dan juga di berbagai negara pada umumnya dipelopori, digerakkan dan disemangati oleh pemuda. Setiap zaman mempunyai tantangan yang berbeda. Pemuda semasa penjajahan tantangannya adalah untuk dapat bebas atau merdeka dari penjajahan. Melalui pemuda dapat ditanamkan budaya demokrasi yang besar dan benar. Kita harus mulai belajar menjadi pelaku pemain demokrasi yang menjunjung etika dan taat akan hukum. Pemuda harus bisa dijadikan contoh untuk dirinya sendiri ketika para pemimpin sudah tidak dapat dijadikan teladan. Dalam era demokrasi ini, pemuda mempunyai musuh dan lawan yang tersamar atau abu-abu, sehingga perlu ada konsep yang jelas dalam melakukan perlawanan korupsi dan politik uang dengan segala bentuk pelanggaran etika. Politik dengan segala model merupakan musuh, harus dilawan oleh pemuda karena merupakan virus yang bakal merusak tatanan demokrasi. Hadirin yang saya banggakan, sudah bukan zamannya lagi melawan kekuasaan dan kesaliman pemimpin yang menodai demokrasi. Hanya dengan teriak-teriak di jalanan bukan modelnya lagi pemuda. Unjuk rasa dengan merusak demokrasi tidak mengenal merusak dan mengganggu ketertiban pemuda. Di era demokrasi harus mengedepankan dialog dan akal sehat. Pemuda harus berani membangun budaya baru mengenai demokrasi dengan perilaku yang mengedepankan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, atau moralitas ketimbang kekuatan massa dan otot. Hidup itu bersifat sementara, tidak mungkin golongan tua akan memimpin negeri ini selamanya, sehingga mereka perlu mewariskan pengetahuan politik dan demokrasi mereka pada generasi berikutnya. Pemuda Indonesia harus bangkit untuk membangun budaya demokrasi melalui tangan
gerak pemuda budaya baru berdemokrasi akan tumbuh. Kiranya hanya cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.